Oke coy, dapat anak yang pertama nih. Tuh. Dikasih tenda anjing. Duh, darah gue sekarat. Deh, makan deh. Sap. Gua tebang dulu. Aduh, notif anjing. Lupa intro awal. Bermain 99 malam di Roblox. Mantap. Tebang kayu. Kita bakalan bawa ke Der datang. Aduh, ada Der. Terus sediaan makanan. Untung lu nyediain lap. Kenapa? Gua lapar. Mungkin ada di dia kamu. Yang Nintendo. Asik. Tapi rambut bus gede nih. Keren kan? Nintendo sih. Bisa ditata ya? Iya. Di mana lokasi anak yang hilang kedua? Oh lama. Duit nih. Hubungkan kembali atau keluar. Hubungkan kembali lah. Iya. Ya, deh kalau ngajak nak dan. Aduh, jauh sekali coy. Bang, please bang, gue gak mau. Ada sing kal ajak nak lain. Raga gani private. Dia hotspot mama, Udah lah bro. jelas. Tak udah ngelek nih. Tata dulu coy. Kau keluar deh. Yup. Hari ke-7. Bawa rat pergi satu lah. Tak ngomong. Jadi? Rombongan dan mencoba melarikan diri. Namun para tahanan mulai berteriak keras. Penduduk desa segera berlari untuk menangkapnya. Penanam pohon berlari cepat dan memanjat pohon di dekat tembok. Saat itu si bodoh sedang menghitung emas di rumahnya. Tetapi suara dari atap menarik perhatiannya. Ia mengintip dari jendela dan Burik melihat penanam anjay. pohon sedang memanjat. Ia segera naik ke atap untuk mengejarnya. Ia melepas kacamatanya dan mencoba mendorong penanam pohon jatuh. Tetapi tiba-tiba istrinya muncul. Penanam pohon memanfaatkan kesempatan itu dan memukul si bodoh hingga ia terhuyung dan jatuh dari atap. Penanam pohon dan istrinya segera melarikan diri. Namun pada malam hari semut-semut memakan tubuh si bodoh hingga hanya tulangnya saja yang tersisa. Ketika penduduk desa menemukan tulang itu, di sampingnya ada kacamata penanam pohon. Mereka mengira itu adalah tulang-tulang penanam pohon. Karena itu hukuman gantunnya dibatalkan. Desa pun kembali tenang. Pendeta lagi-lagi mabuk dalam maraknya. Wanita itu tetap mencuri apel secara diam-diam. Dan nenek tua masih saja menguping urusan orang lain. Tetapi di desa kecil itu sudah perasaan buruk manusia telah terbuka dengan jelas. Wanita itu Kalian mau main hari kayak Pria itu memesan semangkuk nasi telur dan membuat semua orang terkejut karena itu sudah set ketiga yang ia makan. Nasi telur cepat disajikan dan pria itu menghabiskannya dengan cepat. Lalu ia dengan serius memesan semangkuk nasi daging. Pelanggan lain mulai penasaran. Seorang anak memperhatikan bahwa pria itu memesan sesuai urutan menu. Segera nasi daging siap dan pria itu memakannya sama cepat. Lalu ia melihat menu lagi. Pemilik restoran memperhatikan bahwa pelanggan aneh itu sudah memesan 5 hidangan. Tetapi pria itu hanya memutar lehernya. 4 anak 1 doang cok. Orang mulai berkumpul untuk menonton dia makan. Seseorang menebak ada tepat 20 item di menu. Apakah pria itu akan memesan semuanya? Seorang pria tua memanggil orang-orang di jalan untuk datang menonton pria aneh itu. Semua orang berkumpul dan mulai bertaruh berapa banyak hidangan yang bisa ia habiskan. Berikutnya, pria itu mematahkan supirnya, tetapi tiba-tiba berhenti. Kerumunan menahan napas. Pria itu hanya melepas kacamatanya dan memasukkan ke saku. Ternyata kacamatanya melempur. Seperti yang diduga, pria itu kembali menghabiskan mie. Pemilik terus memasak dengan cepat. Itu berubah menjadi adu tanding antara pelanggan dan koki. Dengan kuah panas dituangkan ke dalam mangkuk. Ramen siap. Itu hidangan
nasinya. Lalu ia melihat menu lagi. Tinggal 2 hidangan lagi. Berikutnya nasi goreng. Koki memberikan semua kemampuannya. Nasi harum itu diaduk dan mendesis di wajah. Pria itu mulai makan dengan suapan besar. Tiba-tiba terdengar suara keras. Seseorang menjatuhkan piring. Pria itu berhenti bergerak. Istri Koki cepat memberinya segelas air. Ia tersedak. Itu sudah hidangan ke-19. Istri Koki menyuruhnya mulai memasak yang terakhir, nasi kari. Istri Koki bersikeras menunggu sampai pria itu benar-benar memesan. Pria itu menghabiskan suapan terakhir nasi goreng, lalu memesan hidangan terakhir. Lu anak Suami kecil. istri sibuk di dapur, memusatkan seluruh tenaga pada nasi kari. Pria itu duduk dengan bangga di kursinya. Nasi kari dibawa keluar. Ia menyendok suapan besar dan menggigitnya. Detik berikutnya, ia terdiam. Semua orang menatapnya. Lalu pria itu menelan nasi itu dan kerumunan bersorak. Ia dengan tenang menikmati hidangan itu. Anjir. Ada kesulitan. Hanya dalam 2 menit ia menghabiskan suapan terakhir nasi kari. Kerumunan Anjing, gua malah keroyokan sana cok. pria itu karena telah menghormati masakannya. Tapi pria itu tetap Bentar coy, ia memasak FK 2 detik. dan memesan hidangan Enggak 2 detik, 20 detik. pesan semangka. Halo, gua kembali lagi. Sampai 20 detik kan? Enggak. Kurang sih. Kayaknya. Makan yang lezat. Yo. Minta kulit serigala alpha di orang. Lihat lokasi. Woi. Anak kraken. Sudah hujan dan guntur. Aduh. Game kita hilang nggak ya? Oke guys, kita bakalan main yang lain. Kita coba ganti nama dulu. Belum tuh. Kita main Still a Brain Rot coy. Anomali Still a Brain Rot. Sorry. Coba. Las kita satu unitas desain move. Lama banget cok. Emang lama sih, 10 menit. Biar nggak 10 menit ulang-ulang. Ini yang private server temen.
Nice. Udah cok. Aku sih masih bot coy, maklumin lah. Nggak punya apa-apa ini, mau reverse juga nih. Kita ambil uang dulu. Aduh, sulit. Yang mau nih aku mau give Ros Krokodilito sama Expressona sama harga ini. Komen ya. Komen. Galaxy Spin. Pria itu hanya menyentuh daging dengan tangannya, lalu meminta pelayan membawanya kembali. Rambo. Kalau ada brand Rot God aku kasih garam mararam. Aku sebenarnya udah dapat garam mararam cowok, tapi di teman aku titip, dia minjam buat apa namanya itu, banyak uang, rainbow lagi. Aku kasih aja dia ada menang challenge. Rambo ini mau bikin Setiap 15 hari, raja ini membunuh seorang tukang cukur. Hal ini karena di kepalanya numbuh tanduk aneh dan ia ingin menjadikannya. Setiap kali selesai potong rambut, apalah gajinya dari bayi yang jam belum. cukur sibuk mengambil uang. Raja diam-diam mendorongnya ke dalam Hijau. Nah yuk lanjut coy, itu suara kakakku mau reverse, aku telepon teman lah buat nitip kembali biar nggak hilang. Aku mau AFK cok. Aku AFK dulu coy, 10 menit ya, 20 menit lah. Apa? Yang AFK 20 menit. mencari tukang cukur baru, tapi tak satu pun dari mereka kembali. Segera
dan mencoba membawanya ke dalam panci. Sang anak itu memohon agar bisa memainkan serulingnya untuk terakhir kali sebelum mati. Penyihir itu mengizinkan, tapi begitu musik dimainkan, penyihir itu larut dalam melodi dan anak itu melarikan diri diam-diam. Tapi penyihir itu melihatnya, lalu anak itu mengeluarkan roti terakhirnya dan memberikannya pada penyihir. Setelah makan, penyihir memberinya sebuah jaket ajaib. Jaket itu punya kekuatan sihir. Jika dipakai biasa, dia menjadi anak kecil, dan jika dipakai terbalik, dia menjadi orang tua. Sebuah ide cerdik muncul di benak anak itu. Keesokan harinya, dia memakai jaket terbalik dan pergi ke istana. Mengaku ingin memotong rambut raja. Setelah potong rambut selesai, raja menyuruhnya mengambil uang dari peti harta. Saat anak itu membuka peti, dia tiba-tiba terkejut dan berkata bahwa dia belum pernah melihat emas dan permata sebanyak itu. Raja penasaran dan segera datang untuk melihat. Saat itulah anak itu mendorong raja ke dalam peti dan melarikan diri sebelum para prajurit datang. Ia bersembunyi di balik tirai dan kemudian keluar secara diam-diam. Begitu bahwa dia memakai jaket seperti biasa dan berubah kembali menjadi dirinya sendiri. Dengan hanya 3 roti dan sebuah Ide kalah cok, kebut benar gua. Udah ya guys ya, aku mau tidur siang dulu. Bye bye.